Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddirin wa la mughayyirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan makalah yang ke-31 yang berbunyi la tatarqab furugal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan habisnya penghalang-penghalang untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Sebab yang dekat, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, jangan menunda-nunda kesempatan baik untuk beribadah kepada Allah. Karena kesempatan tidak mungkin datang dua kali. Janganlah kita menanti-nanti, menunda-nunda waktu muda. Karena waktu muda untuk dipersiapkan ibadah kepada Allah. Karena setelah tua kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara optimal. Dan waktu muda tidak akan kembali dua kali. Setelah kita tua, kita sudah tidak optimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi muda kita berusaha keras untuk melaksanakan ibadah secara optimal. Jangan kita lalaikan waktu senggang. Karena sebelum waktu sibuk. Karena dengan datangnya waktu sibuk, kita susah melaksanakan ibadah kepada Allah. Mumpung kita dalam keadaan senggang, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Dan jangan menunda-nunda waktu sehat. Karena setelah sakit kita susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita lagi sehat, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sakit, kita susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda waktu hidup kita. Karena setelah kematian akan terasa pahala ibadah dan pahala dan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ajal menjemput, kita tidak bisa lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu hidup kita untuk melaksanakan sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kita sesuai kemampuanmu. Karena setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya. Pintalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah zat pemberi hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, dan hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan, bahkan disyariatkan dalam Islam, minimal kita berdoa kepada Allah meminta hidayah minimal 17 kali. Di setiap sholat kita membacakan surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita 17 kali membacakan. Belum sholat sunat, belum sholat nawafil, belum sholat muakkadah. Itu juga kita meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita pinta kepada Allah supaya diberikan hidayah? Hidayah yang mana yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Imam Al-Ghazali membagi akan hidayah itu menjadi dua bagian. Yang pertama hidayatul am. Hidayah am adalah hidayah umum. Dan yang kedua hidayatul khas. Hidayatul khas adalah hidayah yang khusus. Hidayah am, hidayah yang umum, itu tidak perlu dipinta. Semua orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dipinta Allah kasih hidayatul am. Apa itu hidayatul am? Yang pertama hidayatul am itu hidayatul ilham. Hidayah ilham, insting. Setiap orang punya insting. Setiap ketika bayi dilahirkan dari perut ibunya, lalu dia nangis. Mengapa bayi tidak tertawa tapi menangis? Menangis adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bayi, kita ajak bayi bercanda, bergurau kepada bayi tersebut. Lalu dia dengan sendirinya dia tertawa. Mengapa bayi bisa tertawa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hidayatul ilham. Ada juga hidayatul hawas. Semua orang dapat hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu apa? Hidayah diberi panca indera. Alhamdulillah kita bisa diberi oleh Allah, bisa melihat. Kita diberi mata dengan melihatnya. Itu hidayatul hawas. Kita diberi telinga dengan mendengarnya. Itu hidayatul hawas. Kita diberi lisan dengan berbicaranya. Itu hidayatul hawas. Kita diberi kaki dengan berjalannya. Itulah hidayatul hawas. Semua orang dikasih. Ada juga hidayatul akal. Hidayatul akal, kita manusia diberi hidayah. Semua manusia diberi hidayah akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Orang untuk bisa membedakan mana yang baik yang jelek, siapapun bisa membedakan mana yang baik dan yang jelek, karena ada hidayatul akal. Yang keempat ada hidayatul din, hidayah beragama. Setiap orang berkeinginan untuk bisa membimbing dirinya dalam agama. Dan hidayatul din itu adalah umum. Setiap orang pasti berkeinginan untuk beragama, walaupun orang itu ateis, pasti menginginkan ada yang membimbingnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Itu yang umum. Dipinta walaupun tidak dipinta, Allah kasih kepada kita semua. Tapi apa yang kita pinta dari Allah, yang setiap 17 rakaat minimal 17 kali kita pinta kepada Allah, yaitu hidayatul khusus, hidayatul khawas, hidayah yang khusus. Allah akan berikan hidayah yang khusus itu, ya khusus liman yasha, kepada orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi tujuan kita berdoa, ya Allah, saya berilah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan pemimpin tingkat keluarga, pemimpin tingkat RT, pemimpin tingkat lurah, pemimpin tingkat camat, tingkat bupati, bahkan presiden.
apakah semua pemimpin kita mendapat hidayah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua pemimpin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya pemimpin yang adil yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu, oleh karena itu, para pemimpin setiap sholatnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya pemimpin tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, saya menjadi pemimpin, jadikan saya pemimpin yang adil. Seorang kaya, tidak semua orang kaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang kaya yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang kaya yang dermawan. Oleh karena itu, orang kaya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah saya hidayah, yaitu saya bisa berderma kepada sesama manusia. Lalu orang yang berilmu, banyak orang yang berilmu, ilmu pesantren, ilmu sekolah. Tapi tidak semuanya orang yang mendapat yang memiliki ilmu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikhususkan oleh Allah, yang diberi hidayah oleh Allah, yaitu orang yang ilmunya bermanfaat, ilmunya nafi, bermanfaat. Oleh karena itu, orang yang berilmu ketika sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, dia meminta kepada Allah, Allah, wahai Tuhan, aku meminta hidayah kepadamu supaya aku mendapat ilmu dan ilmu aku bermanfaat kepada sesama manusia. Lalu selanjutnya, orang soleh pun yang rajin ibadah, orang yang getol ibadahnya, rajin beribadahnya, tidak semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang soleh yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang soleh yang beribadahnya karena ikhlas karena Allah taala. Karena banyak orang yang rajin beribadah tapi beribadahnya tidak ikhlas karena Allah. Ada orang yang beribadahnya untuk hadiah dunia, tapi ada juga orang yang beribadah untuk Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang soleh ketika melaksanakan sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, maka yang dipinta oleh orang soleh tersebut adalah supaya diberi ikhlas dalam beribadah. Lalu kita sebaliknya, rakyat kepada pemimpin, apakah semua rakyat mendapat hidayah? Serakyat, tidak semua masyarakat mendapat hidayah. Rakyat yang dipimpin itu mendapat hidayah. Tapi ada yang mendapat hidayah, yaitu rakyat yang taat kepada pemimpinnya. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat, tidak semua rakyat mendapat hidayah, hanya rakyat yang taat kepada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang harus kita taati aturannya. Hanya rakyat yang diberi hidayah oleh Allah yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemimpinnya, sepanjang pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu orang miskin, tidak semua orang miskin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang miskin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang miskin yang senantiasa bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang miskin ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, berilah aku kesabaran dari kemiskinan yang menerpaku ini. Lalu ada orang yang bodoh. Apakah orang bodoh mendapat hidayah? Tidak semua orang yang bodoh mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang bodoh yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bodohnya tolak, artinya dia bisa mencari ilmu. Tolak, mencari ilmu, karena orang bodoh, tidak semua orang bodoh mendapat hidayah, hanya orang bodoh yang mau belajar dan belajar. Orang yang bodoh
yang belajar itu orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita dijadikan orang bodoh ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, di sana maknanya, ya Allah, aku orang bodoh, tapi berilah hidayah supaya aku senantiasa bisa melaksanakan thalabul ilmi, belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Dan ada juga orang yang bermaksiat, yang penuh maksiat. Apakah orang yang bermaksiat punya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang yang bermaksiat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bermaksiat yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang bermaksiat tapi masih melaksanakan sholat, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, berilah hidayah supaya aku bisa melaksanakan tobat kepadamu. Oleh karena itu, kita minta hidayah berdasarkan kedudukan kita masing-masing. Jadi kita minta kepada Allah bukan hidayah am, tapi hidayatul khusus, hidayah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Namun hidayah Allah itu pasti akan datang, tapi asal tidak ada yang menghalangi datangnya hidayah Allah kepada kita. Oleh karena itu, janganlah ada halangan yang bisa menghalau hidayah Allah sampai kepada hati kita. Apa yang bisa menghalangi hidayah Allah dapat yang sampai kepada hati kita? Yang pertama, yang bisa menghalangi hidayah Allah datang kepada kita yaitu dolim. Ketika manusia dolim kepada diri sendiri, dolim kepada orang lain, dolim kepada diri sendiri, menyiksa diri, dolim kepada sendiri, merusak diri kita dengan berbagai cara, dengan memasukkan benda-benda tajam, dengan memasukkan minuman-minuman, makanan-makanan yang haram, dan memasukkan minuman-minuman yang haram, dengan merusak jasad kita, itu mendolim diri kita sendiri. Orang yang memasukkan barang yang haram, orang yang makan barang yang haram, orang yang meminum minuman yang haram, orang yang merusak dirinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah mendolim diri kita pribadi, ataupun kita mendolim orang lain. Jangan sampai kita menghina orang lain. Jangan sampai kita memfitnah orang lain. Jangan sampai kita mengadu domba orang lain. Karena sifat itu adalah sifat dolim yang mengakibatkan terhalangnya hidayah Allah yang sampai kepada kita semua. Jadi yang pertama yang bisa menghalangi hidayah dari Allah, janganlah kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Yang kedua, yang mengakibatkan kita terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul maksiat. Banyaknya yang maksiat yang kita lakukan. Janganlah menganggap enteng maksiat. Setiap kita bermaksiat, maka perbanyaklah kita meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal kabair liman istaghfar wa laisa saghir mal istighfar laisa saghir mal istimrar wa laisa kabair mal istighfar. Tidak ada dosa kecil tapi terus kita dilaksanakan, diperbanyak, maka akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau kita terus diupayakan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik bukan manusia yang terlepas dari dosa, karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, tapi manusia terbaik adalah manusia yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita jangan dibiarkan, karena kalau tidak diistighfar, tidak diminta ampun kepada Allah, maka dosa tersebut akan mengerak dan akhirnya susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdosa, hari ini kita minta ampunan, besok berdosa juga kita minta ampunan lagi. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beristighfar itu akan mempercepat, mempermudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua, wa kasratul maksiat. Banyaknya maksiat yang kita lakukan, maka akan menghalangi datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hubbud dunia. Yang menghalangi kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kita kepada dunia. Dunia itu adalah tempat kita hidup di dunia ini, kita butuh dunia. Kita butuh harta, kita butuh jabatan, kita butuh kedudukan, kita butuh ilmu dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan kita. Janganlah dicintai. Karena mencintai dunia itu menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjadi kebutuhan, kita butuh kendaraan untuk belajar, silahkan. Berdasarkan kebutuhan kita butuh rumah untuk bertempat tinggal, silahkan. Rumah kita, mobil kita, sawah kita, ladang kita, ternak kita, semuanya janganlah dicintai, tapi harus dijadikan tempat untuk mencari mazra'atul akhirah, tempat bertanam dari ladang-ladangnya nanti akan dipanen di akhirat kelak. Jadi janganlah kita mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia, dunia adalah menjadi tujuan. Cirinya orang yang mencintai dunia, dia akan mempunyai sifat jelek, dia akan mempunyai sifat takabur, dia akan mempunyai sifat bakhil, dia akan mempunyai sifat hasud dan sifat-sifat jeleknya karena dia mencintai hubbud dunia. Orang yang hubbud dunia, mencintai dunia, maka dia akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada makalah yang ke-31 ini kita diingatkan oleh musannif, janganlah menantikan habisnya penghalang-penghalang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi hidayah oleh Allah, berbuat baik. Mulailah dari sekarang kita berbuat baik, karena besok belum tentu kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama hari ini, malam ini kita diberi hidayah, minta kepada Allah untuk bisa bangun tengah malam. Ketika Allah mentakdirkan kita bisa bangun tengah malam, lalu kita tidak melaksanakan tahajud tengah malam, besoknya kita minta, Allah tidak akan membangunkan kita. Seperti itu halnya. Ketika kita ingin, sudah diberi hidayah untuk berbuat baik, lalu kita lalaikan, maka besoknya Allah tidak akan menunjukkan kita kepada kebaikan. Oleh itu, berbuatlah baik mulai sekarang, niatkan sekarang, jangan dinanti-nanti, karena usia kita belum tentu sampai pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.